Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2229 sampai bab 2230. Kitaihua buru-buru berkata, "Lari, ayah, kemana kita bisa lari, selain Master Sekte ini?" Anak buah Li Fugui juga memiliki Ratu Darah dari klan Darah. Sekte, di luar negeri, kita akan menjadi mangsa vampir. Ayah, menurutmu kemana lagi kita bisa pergi? Qi Guanglu tampak serius. Dia melihat mobil itu terus melaju di jalan, berpikir bahwa dia semakin dekat ke Universitas Yanjing, dan bahwa keluarga Qi akan benar-benar menghilang dari kota Yanjing, dan matanya tidak bisa menahan air mata. Qi Taihua terus membujuk dengan suara rendah di samping ayahnya. "Ayah, masalahnya telah mencapai titik ini. Kami tidak ada hubungannya. Jika ada cara sekecil apapun, saya tidak akan melihat keluarga Qi kami dibawa pergi. Lagi pula, Qi Feng sudah mati sekarang. Kamu hanya memiliki satu cucu yang tersisa. Qi Huang, apakah kamu berencana untuk membiarkan Qi Huang mati juga?" Qi Guanglu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang berpikir. Menurut pendapatnya, bagaimanapun, Li Fugui berasal dari luar negeri. Meskipun orang ini sangat kuat di belakang panggung, tapi naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Dan keluarga Qi mereka telah bercokol di kota Yanjing selama ratusan tahun, dan tidak pernah menurun dari awal hingga akhir. Sekarang, bagaimana Anda bisa membiarkan anak berambut kuning dari luar kota dibunuh seperti yang diperintahkan? Pikirkan sebelum dan sesudahnya. Qi Guanglu tiba-tiba berkata kepada Qi Taihua, "Putar mobilnya." Qi Feng sudah meninggal, dan kini Qi Huang masih di tangan Li Fugui. Dia sangat tidak ingin kedua putranya mati. Setelah Leng Buding mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Qi Taihua tersedak dan bertanya, "Ayah, apa lagi yang kamu rencanakan?" Qi Guanglu mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak. Saya tidak akan menyerah. Mengapa keluarga Qi kita harus menyerah? Menghilang dari kota Yanjing? Kenapa? Dengarkan aku. Jika keluarga Qi benar-benar menghilang dari kota Yanjing, aku tidak ingin terus hidup di dunia ini. Jika aku mati, keturunan keluarga Qi kita harus menggigitnya." Sepotong tubuh Li Fugui jalang ini sebelum mati. Qi Taihua tertegun. Dia membuka mulutnya setengah terbuka, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Qi Guanglu mengerutkan kening, menatap lurus ke depan. Melihat pengemudinya belum juga memutar mobilnya, dia berkata dengan lantang, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?" Balikkan mobilnya. Sambil memutar mobil, Qi Taihua berbicara lagi dan tersedak isak tangisnya kepada Qi Guanglu. "Ayah, tetapi kami tidak memiliki siapapun sekarang." Qi Guanglu tiba-tiba menoleh, menatap Qi Taihua, dan berkata-kata demi kata, "Siapa mengatakan sesuatu tentang kita? Apakah tidak ada orang yang tersedia?" Qi Taihua menyeka air matanya dan berkata, "Para prajurit kuno di rumah bukanlah tandingan orang-orang seperti Li Fugui, dan sekarang, pendiri Teng Shemen dan Tang She semuanya berada di bawah Li Fugui. Bisakah Anda memberitahu saya, siapa lagi yang dapat kami temukan?" "Siapa? Adapun 3 keluarga kaya lainnya di kota Yanjing, keluarga Ning sekarang bersekongkol dengan Li Fugui. Lian Ke telah berlutut untuk bersujud kepada Tuan Teng Dia. Keluarga Jiao tertinggal, apakah kamu tidak tahu situasi spesifiknya? Jika keluarga Jiao mengetahui hal ini, akan dianggap sebagai kebaikan jika mereka tidak menginjak kita." Qi Guanglu memiliki pandangan berbeda. Dia berkata kepada Qi Taihua kata demi kata, "Jangan lupa, Qi Feng juga merupakan cucu Jiao Wen.
Bahkan jika kedua keluarga kita telah putus, mereka masih memiliki hubungan pernikahan. Mengambil segalanya dari keluarga Qi jika semua harta benda diserahkan kepada anak muda seperti Li Fugui, mengapa tidak menyerahkan harta keluarga Qi saja kepada keluarga Jiao? Qi Taihua mendengar ini, melihat ayahnya dengan rasa tidak percaya. Dia bertanya, "Ayah, kamu, apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" Qi Guanglu menghela nafas dan berkata dengan serius, "Saat itu, kami melakukan hal-hal yang membuat keluarga Jiao menyesal. Sekarang kami berada dalam masalah besar. Akhir sudah dekat. Bukankah kita harus meminta maaf sebelum kita mati?" Qi Taihua terdiam. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi saat itu. Pikirkan tentang hari-hari itu. Saat ia masih kecil, ia tidak sengaja bertemu dengan Jiao Hui, putri tertua dari keluarga Jiao. Setelah keduanya menjadi akrab satu sama lain, segera dia jatuh cinta dan jatuh cinta. Asli, hal semacam ini tentu menjadi kebahagiaan besar bagi keluarga kaya seperti mereka. Namun siapa sangka pertemuan mereka merupakan konspirasi keluarga Jiao dari awal hingga akhir. Hanya saja belum jelas kedua pihak yang terlibat. Setelah saling jatuh cinta, mereka segera menikah dan memiliki anak. Saat itu, keluarga Qi dan keluarga Jiao terkenal di kota Yanjing. Bahkan ada rumor, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Qi dan keluarga Jiao untuk bergabung dan memusnahkan keluarga Ning dan keluarga Lian. Fakta membuktikan bahwa meski kedua keluarga tidak bersatu, butuh waktu kurang dari setengah tahun untuk benar-benar merusak kepentingan keluarga Ning dan keluarga Lian. Saat itu, semuanya berjalan ke arah yang baik, tapi tidak ada yang mengharapkannya. Saat-saat indah tidak berlangsung lama. Hubungan dekat kedua keluarga hanya bertahan 3 tahun. Setelah Qi Feng dan Qi Huang lahir, kedua keluarga tersebut lambat laun mengalami konflik. Awalnya hanya perselisihan kepentingan kecil, namun pada akhirnya Jiao Hui justru mengikuti saran Jiao Wen dan diam-diam menyerahkan buku rekening keluarga Qi kepada keluarga Jiao. Setelah keluarga Jiao memperoleh buku rekening keluarga Qi, mereka dengan cepat menemukan celah yang sesuai di dalamnya. Setelah melakukan serangkaian penyesuaian bisnis, kekayaan keluarga Qi menyusut sebesar 40% dalam waktu kurang dari setengah bulan, dan pernah menghadapi kebangkrutan. Melihat keluarga Qi akan binasa, Qi Guanglu secara pribadi mengundang beberapa prajurit kuno dan mulai menyelidiki secara diam-diam. Segera, mereka menemukan bahwa masalahnya sebenarnya terletak pada Jiao Hui. Seperti kata pepatah, sulit untuk menjaga dari pencuri rumah tangga. Setelah keluarga Qi memperoleh bukti, mereka mengikat Jiao Hui dan membawanya ke keluarga Jiao untuk dikonfrontasi. Saat itu, Jiao Hui sudah menyadari kesalahannya, tapi Qi Guanglu, seorang lelaki tua yang menghabiskan seluruh hidupnya berjuang di Mal, bertekad untuk tidak melepaskan Jiao Hui. Mereka mempermalukan Jiao Hui dengan berbagai cara. Pada akhirnya, Jiao Hui tidak tahan dengan penghinaan dan langsung menabrak singa batu di gerbang rumah tua keluarga Qi. Dan keluarga Jiao, saya juga tahu bahwa saya salah. Dia bahkan tidak bertanya. Tapi sejak itu, hubungan antara keluarga Qi dan keluarga Jiao putus total. Meski mereka berada di kota yang sama, namun puluhan tahun telah berlalu, dan kedua keluarga mereka tidak memiliki kontak bisnis apapun. Qi Feng dan Qi Huang hanya mengetahui bahwa keluarga Jiao adalah keluarga paman mereka, tetapi mereka tidak pernah saling mengenali. Qi Taihua awalnya berpikir bahwa hubungan mereka dengan keluarga Jiao tidak akan pernah kembali ke keadaan semula dalam kehidupan ini. Tapi sekarang,
Sikap Qi Guanglu berubah dan dia tidak bisa menjaminnya. Kali ini mereka pergi ke keluarga Jiao, mungkin bisa mendapatkan dukungan. Tepat ketika Qi Taihua sedang berpikir seperti ini, Qi Guanglu melanjutkan, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Selain keluarga Lian, 4 keluarga kaya lainnya di kota Yanjing yang mengandalkan sekte tersebut adalah keluarga Jiao. Mendengar ini, Qi Taihua segera menarik kembali pikirannya dan bertanya kepada ayahnya dengan tidak percaya, Ayah, apa yang kamu katakan? Sebenarnya ada sekte di belakang keluarga Jiao. Dia berkata kepada Qi Taihua dengan sungguh-sungguh, dari 4 keluarga kaya di kota Yanjing, yang memiliki tahun perkembangan terpendek adalah keluarga Jiao dan keluarga Lian. Keduanya mulai bangkit karena dipilih oleh sekte, dan mereka dengan cepat berdiri berkat sekte tersebut. Tetapi kami berbeda dari keluarga Ning. Kami mengandalkan jasa nenek moyang kami dan kerja keras beberapa generasi untuk membangun fondasi kami saat ini. Serahkan semua aset keluarga kepada Li Fugui. Pikirkanlah, jika saya benar-benar memberikannya kepada Li Fugui, bagaimana saya akan menghadapi leluhur keluarga Qi kita 100 tahun kemudian? Qi Guanglu tidak bisa menahan tangisnya ketika dia mengatakan ini. Qi Taihua juga memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia menjilat bibirnya yang kering. Dia dengan hati-hati bertanya kepada ayahnya, Ayah, saya hanya tidak tahu apakah keluarga Jiao akan setuju. Qi Guanglu perlahan-lahan memulihkan pikirannya. Dia menatap Qi Taihua dengan cermat dan berkata kata demi kata, Anakku, setelah kamu lewat, jangan bicara sekarang. Lihat mataku dan bertindak. Lebih tulus, jika keluarga Jiao menyerang Anda tidak boleh melawan atau membalas. Tentu saja, saya tahu bahwa melakukan ini mungkin membuat Anda merasa sedikit dirugikan. Qi Guanglu baru saja mengatakan ini, kata Qi Taihua dia bersumpah, Ayah, jangan khawatir, jika saya melakukan ini, jika kali ini benar-benar dapat menyelamatkan keluarga Qi kita dari bahaya, bahkan jika mereka meminta saya untuk berlutut dan menggonggong seperti anjing, saya bersedia. Qi Taihua, bicaralah. Hati Qi Guanglu yang cemas akhirnya sedikit rileks. Dia menarik napas dalam-dalam, setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia berkata terus terang kepada pengemudi, berkendara dengan cepat. Pengemudi menginjak pedal gas, dan dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka tiba di gerbang Villa Jiao. Melihat menara gerbang antik yang megah di depan Anda, Qi Guanglu mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum keluar dari mobil. Qi Taihua mengikuti di belakang Qi Guanglu. Keduanya berjalan perlahan menuju gerbang. Saat dia tiba kurang dari 5 meter dari pintu membuka celah. Seorang pemuda di depan pintu bertanya kepada Qi Guanglu dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Qi Taihua berbicara lebih dulu dan berkata terus terang kepada pemuda di depan tentang dia, masuklah dan beritahu tuanmu bahwa Qi Taihua ada di sini untuk berkunjung. Pemuda itu memandang Qi Guanglu dan Qi Taihua, lalu keluar dari pintu, lalu melihat kedua orang di depannya dan berkata, sambil tersenyum, tapi jangan bercanda, saya telah bekerja di rumah Jiao selama kurang dari setengah tahun, tapi saya juga tahu bahwa di kota Yanjing, keluarga Qi dan keluarga Jiao tidak cocok. Keluarga Qi sudah beberapa dekade tidak mengunjungi keluarga Jiao. Apa yang terjadi hari ini, mungkin datang ke sini. Qi Taihua mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia juga adalah kepala keluarga Qi. Dia secara alami memiliki momentum yang bagus. Begitu pemuda itu selesai mengatakan ini sambil tersenyum, Qi Taihua mengangkat tangannya tanpa berpikir, berniat untuk menamparkan pemuda itu dengan keras.
Dia melihat telapak tangan Ki Taihua hendak jatuh ke wajah pemuda itu. Ki Guanglu tiba-tiba mengambil tindakan, meraih pergelangan tangan Ki Taihua, lalu mengerutkan kening pada Ki Taihua dan berkata, "Mengapa kamu begitu impulsif? Berlututlah." Namun tak lama kemudian, dia mengerti maksud ayahnya. Setelah berlutut di tanah, Ki Guanglu melangkah maju dan mengeluarkan liontin giok dari tangannya. Sambil menyerahkannya kepada pemuda di depannya, dia menunjukkan senyuman ramah dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada pemuda itu, "Adik, bisakah kamu masuk dan memberitahu saya? Ini Ki Taihua, si anjing, dan saya Ki Guanglu. Setelah kamu masuk, kamu berkata, 'Katakan saja, mari kita lihat tuanmu untuk terakhir kalinya.'" Pemuda itu melirik liontin giok di tangannya, setelah melihat Ki Guanglu dan Ki Taihua lagi. Dia kemudian menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berbisik kepada mereka berdua, "Oke, saya akan masuk dan memberitahu tuannya dulu. Jika dia tidak ingin melihatmu, kamu bisa segera pergi." Berterima kasih padanya. Setelah pemuda itu memasuki pintu, Ki Taihua berbisik, "Ayah, kita bisa saja menjadi pengecut di depan keluarga Jiao. Pemuda tadi hanyalah seekor anjing di depan pintu. Mengapa kita harus begitu jahat padanya?" Ki Guanglu menghela nafas. "Kamu tinggal di dunia ini. Dimanapun kamu berada, Raja Neraka selalu mudah untuk ditemui, namun iblis sulit untuk dihadapi. Jika kamu baru saja menamparkan wajah pemuda ini, pasti akan terjadi konflik di antara keduanya, kami dan keluarga Jiao." Keluarga-keluarga di halaman itu, setelah para budak keluar, haruskah kita bertarung atau tidak? Jika kita tidak bertarung, kita pasti akan terluka parah oleh mereka. Bukankah rencana kita untuk datang ke sini hari ini akan gagal total? Kata Ki Guanglu. Setelah mengatakan ini, Ki Taihua mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan keras, "Sialan, itu semua bajingan Li Fugui. Mengapa kita berada dalam situasi ini?" Ki Guanglu menghela nafas dan berkata, "Apakah ini berkah atau kutukan? Tidak ada cara untuk menghindari bencana. Bencana akan datang cepat atau lambat, bisa memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan keluarga Ki kami selama bertahun-tahun." Pemuda yang menjaga pintu berlari sepanjang jalan dan datang ke ruang tamu. Saat ini, Jiao Wen, lelaki tua dari keluarga Jiao, sedang memegang ponselnya dan menonton video di ponselnya sambil tersenyum. Putranya Jiao Pi berdiri di satu sisi. Dia tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, bagaimana keluarga Ning mengundang orang-orang ini ke sini kali ini? Lihat, mereka semua berseragam, dan menurutku pemimpinnya adalah Kapten Meng." Jiao Wen tersenyum, "Saya tidak tahu. Tampaknya keluarga Ning pasti telah bertemu dengan seorang ahli kali ini. Lagi pula, ada peraturan di atas. Jika orang-orang ini mengenakan seragam, tidak mungkin mereka muncul dalam jumlah besar di Hotel Ningan. Tapi sekarang mereka bisa tampil berseragam, itu berarti mereka mendapat izin dari atas." Haha, identitas dan latar belakang orang yang bisa mengizinkan hal di atas menyetujui hal seperti itu pasti luar biasa. Pemuda itu berdiri di depan pintu ruang tamu. Melihat lelaki tua itu dan Jiao Pi sedang mengobrol dan tertawa gembira, dia tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Jiao Pi dan lelaki tua itu mengobrol lama sekali. Song Wanfang, pelatih kepala budak keluarga Jiao yang berdiri tidak jauh dari situ, mendatangi pemuda itu dan bertanya dengan wajah datar, "Katakan padaku, ada apa?" Pemuda itu buru-buru menceritakan apa yang terjadi ketika Ki Taihua dan Ki Guanglu datang ke gerbang keluarga Jiao.
Mata Song Wan melebar ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Dan dia bertanya dengan tidak percaya. Apa katamu? Katakan lebih keras. Song Wan berbicara dengan suara keras. Jiopi dan lelaki tua itu juga berhenti berbicara. Dan keduanya melihat ke arah pintu. Bersambung.